Bikers Langsa Chapters Dokumentari. Nama saya Nurdiansyah, biasa dipanggil Diansyah. Saya bekerja sebagai ASN. Saya memiliki seorang istri bernama Azizah dan 3 orang anak. Saya memiliki hobi menjadi seorang bikers. Dan alhamdulillah saya dipercaya menjabat sebagai Ketua Yamaha NMAX Club Indonesia Langsa Chapter. NLA saya 001 dan Langsa Chapter berada pada urutan chapter ke-237. Ini kisahku. Tepat hari Senin tanggal 12 Juli 2021 pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, saya bersiap-siap untuk melakukan perjalanan menuju ke Desa Simpang Jernih, Kabupaten Aceh Timur. Dalam kegiatan ini saya harus meninggalkan keluarga kira-kira 7 hari. Tepat pukul 16.30, saya izin sama keluarga untuk melakukan perjalanan. Saya menggunakan motor NMAX hitam dop dari Langsa ke Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Diperkirakan jaraknya 60 menit, kurang lebih 40 km, yang melewati jalan aspal tanpa ada rintangan apa-apa. Sesampai di Kuala Simpang, saya harus melakukan perjalanan melewati jalan sekarak yang terhubung ke Simpang Jernih. Tepat pukul 20.30, saya berhenti sejenak 10 menit di tempat pemandian yang ada di Gunung Sangkapane di air terjun Perawan untuk cuci muka dan buang air kecil tanpa ada penduduk dan orang lewat. Tepat 20.40 saya melakukan perjalanan lagi, dan perjalanannya lumayan menantang. Selain gelap juga hujan, jalannya becek dan penuh bebatuan, naik dan turun gunung. Pukul 22 akhirnya saya nyampe ke Simpang Jernih. Alhamdulillah tanpa ada hambatan apapun. Dan akhirnya saya minum segelas kopi dan beberapa cemilan lalu beristirahat untuk melanjutkan perjalanan besok. Keesokan harinya, Selasa tanggal 13 Juli 2021, pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, saya dan tim Puskesmas Simpang Jernih akan bersiap-siap melakukan perjalanan ke beberapa desa terpencil. Sambil menunggu bus jemputan yang akan mengantar kami ke desa tujuan, di samping Sungai Batu Sumbang di Kecamatan Simpang Jernih, saya masih bisa berkomunikasi dengan keluarga karena masih ada jaringan. Dalam perjalanan ini saya tidak menggunakan motor lagi karena jalan menuju ke sana harus naik bus. Akses jalan sana belum ada, masih jalan setapak dan melewati pegunungan yang sangat luar biasa. Tetapi semangat saya dan rekan-rekan tidak pernah padam, malah semakin membara. Karena kegiatan sosial ini insya Allah kami lakukan dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan apapun. Niat kami pergi dari rumah hanya ingin menolong saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Kalau bukan kita siapa lagi? Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, bot mendekat ke sungai. Kami bergerak naik ke bot dengan perlengkapan yang kami bawa. Dengan mengucapkan basmalah, akhirnya kami melakukan perjalanan sungai dengan menggunakan bot kurang lebih 1 km perjalanan. Kami tidak bisa berkomunikasi lagi karena sinyal sudah tidak ada. Kami harus melewati batu katak. Dengar cerita dari supir bot, daerah batu inilah yang tantangannya sangat berat karena daerah batu ini sangat banyak korban jiwa. Disinilah guru kontrak diutuskan dari Jakarta dulu yang meninggal akibat bot terbalik dihantam air yang berputar dan terhantam batu katak. Tapi alhamdulillah kami bisa melewatinya tepat pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat sampai di dekat sungai desa Tampur Bor. Kami bergegas ambil perlengkapan yang kami bawa untuk menuju ke perkampungan. Jaraknya lumayan 1 km dan kami harus menaiki bukit tanpa ada kendaraan. Oke, kita sudah sampai di Tampur Bor. Oke, semangat ya guys. Gimana nih guys? Kan nggak bisa tadi. Baru dari semak-semak ya. Bapak masih sanggup bawa obatnya, Pak? Udah ada yang laku, Pak? Oke, Pak. Es Bapak udah gimana?
Belum laku ya. Lihat tampang bapak pun nggak ada orang yang sor. Cuci ini ya Pak ya. Oke Pak. Oke guys, lanjut guys. Kita akan mendaki gunung setinggi 1000 meter. Ya, kalian udah pakai sepatu? Ini tadi keluar. Panas sekali lagi. Sesampainya di sana, kami langsung disambut di rumah kepala desa. Lalu kami melakukan isoma, istirahat, sholat, dan makan. Kami langsung bergerak ke Polinis yang berada di situ untuk melakukan pelayanan vaksinasi COVID-19. Kalian bang sini aja. Dek Patun. Begitu antusias sekali warga datang berbondong-bondong untuk melakukan vaksinasi COVID-19 sampai selesai, yaitu pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Mengapa kau tinggal pergi? Kau tersayangi, ku sudah gila. Setelah selesai pelayanan, kami kembali menuju ke Bot untuk melakukan perjalanan air lagi menuju desa selanjutnya, yaitu desa Ampor Paloh. Ada adegan-adegan yang tidak bisa ditunjukkan. Ya tukang obat kita, tukang obat kita.
Bandok. Ya. Udah, habis lampan. Kamu udah berusaha tes di sini. Sesampai di dekat sungai Tampur Paloh, kami bergerak jalan kaki lagi menuju perkampungan. Tepat di dekat sungai di pelabuhan kecil di sana ada gubuk warga. Warga sudah menunggu kedatangan kami. Kami langsung melakukan pelayanan di gubuk dekat perkampungan di sana. Kegiatan kami staf Puskesmas Simpang Jernih melakukan vaksinasi ke desa-desa pelosok wilayah kerja Puskesmas Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur. Nah, inilah suasana di samping posko. Tanpa mengenal tempat dan tanpa mengenal arah, akhirnya kami melakukan pelayanan sampai selesai. Setelah selesai melakukan pelayanan di gubuk dekat sungai, kami bergerak jalan kaki lagi ke arah bukit kira-kira 2 km untuk sampai ke perkampungan. Sampai di sana kami langsung melakukan pelayanan kembali, kira-kira sampai pukul 18.30 waktu Indonesia bagian barat. Beginilah kondisi kami di posko vaksinasi. Udah nih. Setelah melakukan pelayanan, kami pun harus menginap di desa Tampur Paloh karena selain cuaca hujan, malam pun kian larut. Hari ketiga, kami melakukan perjalanan ke desa selanjutnya, yaitu Desa Melidi, yang membutuhkan perjalanan kurang lebih sekitar 2 jam dari desa Tampur Paloh. Masih tetap menggunakan boot karena jalan menuju ke Desa Melidi tetap tidak ada jalan darat. Lapar dan haus dahaga selalu menemani kita. Segala suatu makanan, cemilan, dan minum apapun akan habis hanya sesaat. Perjalanan menuju Desa Melidi itu tidak hanya melalui jalur air saja, karena sampai di Desa Melidi pun kita harus jalan 2 km ke arah bukit tanpa ada kendaraan. Sesampainya di sebuah perkampungan di Desa Melidi, kami langsung menuju ke Polindes untuk melakukan pelayanan sampai selesai. Sangat antusias sekali melihat masyarakat di perkampungan di Desa Melidi tersebut untuk melakukan vaksinasi. Kami pun melayani dengan senang hati dan sukacita. Tepat pukul 15 waktu Indonesia bagian barat, pelayanan pun selesai dan kami siap bergegas balik ke booth karena cuaca sudah semakin gerimis dan kami melakukan perjalanan pulang menuju ke Simpang Jernih. Nah, dalam perjalanan pulang, hujan pun turun sangat deras
dan kami basah kuyup karena boat yang kami tumpangi tidak memiliki atap. Tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian barat, kami sampai di pelabuhan desa Batu Sumbang, Kecamatan Simpang Jernih dengan selamat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami langsung bergerak ke mes puskesmas dengan diantar beberapa motor oleh orang desa. Dengan jarak 3 km, alhamdulillah kami sampai di tujuan dan kami pun beristirahat. Mungkin ini sedikit cerita tentang bikers dokumentari Diansah Lansa Chapter. Nantikan cerita saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.